Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jemaah Jumat yarhamukumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari akhir. Para hamba Allah, dalam kesempatan ini khatib mengajak dan berwasiat kepada hadirin kaum muslimin. Jamaah Jumat yarhamukumullah, marilah kita bersama-sama untuk tetap istiqamah dalam meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas amal soleh, kualitas taqarrub, istighfar dan taubat. Memanfaatkan sisa umur dengan amal soleh terbaik untuk menggapai akhir kehidupan yang husnul khatimah. Jamaah Jumat yarhamukumullah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi zira'a wa in taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahu Muslim wa Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat ia mengingatku. Aku akan mengingatnya jika ia mengingatku dalam kesendirian, maka aku akan mengingatnya dalam kesendirian. Jika ia mengingatku dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik. Jika ia datang kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepada aku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jamaah Jumat yarhamukumullah, hadis qudsi ini mengingatkan kepada kita bahwa perlakuan Allah kepada hambanya sesuai dengan perlakuan hambanya terhadap Allah. Prasangka seorang hamba kepada Allah, maka begitulah Allah akan berprasangka terhadap hambanya. Hadis ini begitu populer. Ana inda zanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Maka husnuzon kepada Allah merupakan sesuatu yang terus kita benahi dalam kehidupan ini.
sesuatu yang harus tetap ada di dalam diri kita. Berprasangka baik atas setiap ketetapan Allah, berprasangka baik atas setiap pembagian yang Allah anugerahkan, berprasangka baik atas setiap garis takdir yang kita alami. Maka inilah bagian terpenting, sehingga akhirnya semua perkara untuk orang yang beriman itu baik. Jika diberikan kenikmatan, maka kemudian dia bersyukur, dan jika ada ujian, maka kemudian dia bersabar. Ajaban li amral mu'min. Begitu kata Nabi. Apapun perkara yang menimpa seorang yang beriman kepada Allah, dan kemudian disikapi dengan husnuzon kepada Allah, maka sungguh di sanalah terdapat kenikmatan yang bernilai tinggi. Apapun yang kita hadapi, apapun yang dihadapi oleh seorang mukmin, jika ia menyadari bahwa itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan tetap menikmati apapun kondisinya. Inilah bagian dari pembelajaran-pembelajaran yang harus tetap kita upayakan di sisa umur ini. Bagaimana kemudian kita mampu mengelola, menata hati ini agar tetap pada koridor hidayah dan nur Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berbahagia dalam situasi apapun yang dihadapi, karena pada hakikatnya di balik itu selalu ada hikmah, selalu ada nilai, selalu ada pahala yang Allah siapkan. Istighfar yang kita ucapkan sebagai bentuk kita memohon ampun kepada Allah akan menghapus setiap dosa-dosa kita. Tapi ada perkara-perkara lain selain zikir lisani kita yang kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Satu diantaranya adalah ketika Allah menitipkan ujian dalam bentuk sakitkah, misal. Jika seorang hamba menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan, kemudian dibarengi dengan sikap sabar, tetap berikhtiar untuk berobat, memohon kesembuhan kepada Allah, maka di situ ada ampunan dosa, di situ ada kifaratuz dzunub yang Allah berikan untuk hambanya yang tetap sabar. Ketika Allah berikan seseorang nikmat sehat, tapi kemudian dia masih tetap mau beribadah, maka di situ ada nikmat syukur. Karena ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat, tapi kemudian semakin jauh dari Allah. Ada orang yang dititipkan oleh Allah rizki yang melimpah, tapi kemudian semakin jauh dari Allah. Ada orang yang diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah, tapi kemudian dengan ilmunya tersebut dia semakin sombong. Dia semakin tidak kenal dengan orang. Ada juga yang kemudian Allah berikan popularitas, jabatan yang tinggi, tapi dengan popularitasnya, dengan jabatannya, justru semakin banyak orang yang dizalimi, semakin banyak orang yang dirugikan. Maka sungguh di situ ada istidraj, ada hukuman dari Allah yang dibalut dengan kenikmatan. Hukuman dari Allah yang dibalut dengan kenikmatan, inilah yang harus dihindari oleh kita. Maka kemudian ketika Allah memberikan apapun kepada kita, yang paling utama adalah respon batin, respon hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tetap dan terus memberikan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita. Dari hadis qudsi yang tadi dibacakan, Allah bersama prasangka hambanya. Ketika hambanya mendekat kepada Allah satu jengkal, lebih dari itu Allah akan mendekat kepada hambanya satu hasta. Ketika mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepadanya satu depan. Ketika ada seorang hamba yang datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan berlari. Ini merupakan kasih sayang Allah. Rahmat Allah berada di atas segala-galanya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Bahwa kasih sayang Allah berada di atas segala-galanya untuk hamba-hambanya yang mau datang kepada Allah. Sampai tadi disebutkan
wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengan hambaku jika dia mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, jika hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya dalam kesendirianku, dalam kebesaran. Jika hambaku mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik. Maka kemudian disinilah jamaah Jumat yarhamukumullah, kita bertanya dan bermuhasabah bagaimana dengan kondisi batin kita kaitan dengan sikap husnuzon kepada Allah pada setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sudahkah kita mengedepankan husnuzon kepada Allah dengan tetap berbaik sangka, dengan tetap ridho atas apa yang Allah tetapkan, atau sebaliknya masih ada ganjalan-ganjalan di dalam diri, seolah-olah ada ketidakyakinan, padahal kita sering mengatakan bahwa kita beribadah hanya karena Allah, tapi seiring berjalannya waktu banyak pula yang kemudian menyelinap di dalam hati kita selain Allah. Kita sering membaca qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan dalam muqaddimah iftitah salat ada yang dibaca kemudian sudah bertekad bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Fausini wa iyyakum bitaqwallah, khusus untuk diri khatib dan umum bagi kaum muslimin jamaah Jumat yarhamukumullah. Ketika kita sudah memproklamirkan bahwa salat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita untuk Allah, maka bersabarlah dengan ketetapan Allah, maka tetap berqanaahlah dengan apa yang Allah anugerahkan, maka jadilah hamba yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan, karena bukan nikmatnya yang tidak ada, tapi rasa syukur kita yang terkadang kurang dan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kemudian hati ini tetap istiqomah dalam menata diri ini, menata hati yang dibarengi dengan kekuatan husnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, yang kemudian dalam bingkai hablum minan nas pun kita tetap mengedepankan husnuzon terhadap sesama manusia. Jika hati ini tetap berhusnuzon, maka akan terasa ringan, akan terasa tenang, dan dampak dari husnuzon itu batin semakin sejuk, hati semakin tenang, perkara apapun yang dihadapi terasa ringan karena dia yakin Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan mendatangkan pertolongan. Ala inna nasrallahi qarib, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Begitu banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'an yang menginformasikan kepada kita bahwa Allah akan selalu bersama dengan hambanya yang bertakwa dan berbuat baik, bahwa pertolongan Allah begitu dekat. Lantas apa yang kita gelisahkan, apa yang kita risaukan? Jika masih ada kerisauan dan kegelisahan itu, maka beristighfarlah kepada Allah dan memohonlah kepada Allah agar hati ini diberikan dan diteguhkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قم الصلاة والله يعلم ما تصنعون